Kisah Nabi Muhammad bagian 107, Perang Sobekan Kain. Rasulullah menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Abu Dzar al-Ghifari, kemudian beliau berangkat bersama pasukannya secara diam-diam. Tujuannya menyergap musuh sebelum mereka sempat mempersiapkan diri. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan perang itu, waktu itu, setiap 6 orang dari kami bergantian menaiki seekor unta. Kemudian telapak kaki pecah-pecah. Telapak kaki saya sendiri pecah dan kuku-kukunya copot. Waktu itu, kami membalut kaki-kaki kami dengan sobekan kain, karena itu aku menyebut peperangan ini dengan Zatur Riko atau sobekan kain. Sejumlah 400 orang sahabat dipimpin Rasulullah berhasil melakukan serangan mendadak terhadap kumpulan pasukan Bani Ghatafan di Nahl. Allah menurunkan rasa takut di hati pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar itu sehingga mereka lari pontang-panting tanpa bertempur sama sekali. Harta dan kaum wanita ditinggalkan begitu saja untuk ditawan pasukan muslim. Setelah kemenangan gemilang itu Rasulullah dan para sahabatnya bersiap diri menghadapi serangan balik musuh. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah memimpin sahabatnya melakukan salat khauf, salat dalam keadaan takut. Satu kelompok berbaris bersama Rasulullah, sedangkan kelompok yang lain menghadap musuh. Kelompok pertama kemudian sholat bersama Rasulullah lalu beliau berdiri tegak ketika kelompok pertama menyempurnakan salatnya. Setelah itu kelompok pertama tadi mundur dan berbaris menghadapi musuh sedangkan kelompok kedua maju dan Rasulullah mengimami mereka meneruskan sholatnya yang belum selesai. Kemudian Rasulullah duduk sementara mereka menyempurnakan salat, kemudian mereka mengikuti Rasulullah. Dalam pertempuran ini, 2 orang sahabat, satu dari Muhajirin dan satu dari Ansar mendapat giliran jaga malam, sedangkan saudara-saudara mereka yang lain beristirahat. Sahabat Muhajirin melakukan salat malam dan terkena panah musuh, tetapi dicabutnya panah itu dengan tenang dan meneruskan sholatnya. Demikian sampai 3 kali. Ketika sahabat Ansar itu mengetahuinya dia bertanya, "Mengapa kamu tidak memberi tahu aku? Engkau sedang membaca satu surat dan aku tidak ingin memutuskannya," jawab sahabat Muhajirin. Sifat pengecut tidak akan kita temukan dalam kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Jika menjadi pengecut, ilmu kita akan padam. Orang lain bahkan diri sendiri tidak akan mendapat manfaatnya. Orang pengecut pekerjaannya akan sia-sia. Duduknya di bawah tidak berani di atas dia hanya menjadi pengikut tidak berani diikuti. Gelombang Bani Mustalik. Setelah kemenangan pada Perang Badar kedua Rasulullah memerintahkan para penyair muslim untuk menyebarkan syiar Islam tentang kemenangan dan kegagalan pasukan Quraisy. Tidak hanya sampai di situ para penyair itu juga mencela Abu Sufyan dan pasukannya. Hal itu tidak dibiarkan oleh sekutu Quraisy yang paling kuat yaitu Bani Mustalik. Bani Mustalik adalah penguasa perdagangan. Mereka mempunyai banyak harta dan budak-budak kulit hitam. Selain itu mereka membiarkan orang-orang Quraisy menjadi pemimpin mereka karena orang-orang Quraisy lah yang tinggal di dekat Ka'bah tempat patung-patung Tuhan mereka diletakkan. Bani Mustalik mengutus para penyairnya menemui Abu Sufyan untuk menghibur pemimpin Quraisy itu. Para penyair melantunkan kata-kata cacian bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Al-Haris pemimpin Bani Mustalik juga mengajak suku-suku di sekitar Bani Mustalik untuk berkumpul menyusun pasukan. Semua suku yang mendukungnya adalah mereka yang bertempat tinggal di tepi Laut Merah. Selanjutnya Bani Mustalik maju sebagai komandan perang pasukan gabungan itu. Bendera kini diserahkan orang Quraisy kepada Al-Haris. Dari kemampuan tempur Al-Haris memang lebih pantas menjadi panglima dibandingkan Abu Sufyan. Di bawah kepemimpinannya semua persiapan pasukan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Rasulullah mengetahui bahwa pasukan ini akan menyerang Madinah. Maka Rasulullah pergi meninjau wilayah musuh untuk mengetahui tempat terbaik bagi kaum muslimin apabila harus bertempur. Setelah mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, Rasulullah memutuskan untuk menyambut pasukan musuh. Yang menakjubkan adalah cara Rasulullah menjinakkan hati Abdullah bin Ubay yang sebenarnya sangat membenci kaum muslimin. Abdullah bin Ubay ditugasi pemimpin pasukan Ansor dari suku Khazraj.
Rasulullah kemudian mengundi di antara istri-istrinya, siapakah di antara mereka yang akan diajak mengikuti pertempuran. Ternyata nama Aisyah yang keluar. Maka Aisyah bisa dinaikkan ke unta yang khusus disediakan untuk beliau. Penyair berperan penting dalam perang urat saraf. Rasulullah pernah berkata kepada Hasan bin Sabit, seorang penyair. Wahai Hasan, engkau berjuang melawan orang kafir dan Jibril selalu bersamamu. Ketika sahabatku bertempur menggunakan senjata, engkau bertempur dengan kata-katamu. Bersambung bagian 108.